Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bunda Lia. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara tumbuhan berkembang biak dengan cara spora dan juga stek. Kemudian kita juga akan belajar tentang karya seni mozaik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sika berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Bunda punya tebakan nih buat anak-anak. Siapa ya yang bisa jawab? Ciri-cirinya adalah aku adalah sebuah benda. Aku bertubuh panjang dan aku memiliki jalan sendiri. Aku digunakan oleh banyak orang untuk mengantarkan ke suatu tempat. Siapakah aku? Siapa yang bisa jawab? Sudah ketemu jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah kereta. Semua jawaban anak-anak benar. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini Bunda masih menjelaskan materi tema 1 ya, yaitu subtema 4 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, perkembangan dengan spora. Kedua, perkembangbiakan dengan stek. 3, perkembangbiakan dengan cangkok. Yang 4, karya mozaik. Nah, yang pertama, Bunda akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan dengan spora. Selain tunas dan biji, kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan alami lainnya yaitu dengan spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Selain menyebar melalui angin, juga melalui air dan hewan. Jadi spora akan dibawa angin, air atau hewan, kemudian jika jatuh di tanah maka akan menjadi tumbuhan baru. Nah, Bunda memiliki contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Tumbuhan paku. Nah, anak-anak bisa lihat seperti contoh gambarnya, spora itu yang berbentuk bintik-bintik berwarna hitam atau coklat. Kemudian jamur. Yang ketiga, lumut. Nah, tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang berkembang biak alami dengan spora. Yang kedua, Bunda akan menjelaskan perkembangbiakan dengan stek. Stek disebut juga sebagai perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Disebut perkembangbiakan buatan karena dalam prosesnya dibantu oleh manusia, tidak secara alami. Nah, cara menanam dengan stek yaitu yang pertama, memotong bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkai. Yang kedua, bagian tumbuhan yang telah dipotong tersebut kemudian ditanam. Yang ketiga, potongan itulah yang kemudian menjadi tumbuhan baru. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan perkembangbiakan dengan cangkok. Selain perkembangbiakan buatan dengan stek, cangkok juga merupakan perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Sama seperti stek karena dalam perkembangbiakannya cangkok dibantu atau dibuat oleh manusia.
Kemudian cara mencangkok tanaman yaitu yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka atau bekas kupasan pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Setelah itu, tutup kupasan atau luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang itu menggunakan plastik, kemudian diikat di kedua ujungnya. Nah, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Jangan lupa ketika membungkus dengan plastiknya dilubangi kecil-kecil ya, agar ketika menyiram airnya bisa meresap ke dalam tanah. Nah, setelah akar tumbuh, maka anak-anak bisa memindahkan hasil cangkokan tersebut di lahan baru atau ditanam pada tanah. Nah, yang terakhir Bunda akan menjelaskan tentang karya mosaik. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa tumbuhan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia? Salah satunya yaitu menjadi inspirasi untuk membuat karya seni yaitu mosaik. Mosaik dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan membentuk gambar suatu benda. Bahan yang dapat digunakan antara lain daun, biji-bijian, potongan kertas, dan pecahan keramik. Nah, di sini Bunda memiliki contoh karya mosaik, yaitu yang pertama mosaik dengan daun kering. Nah, anak-anak gunakan daun kering saja ya, daun kering yang sudah jatuh dari pohonnya. Jangan memetik daun yang masih hijau pada tanaman. Yang kedua, itu mosaik dengan biji-bijian. Di situ anak-anak bisa lihat menggunakan biji jagung dan biji kacang hijau. Selain jagung dan kacang hijau, anak-anak bisa menggunakan biji lainnya. Yang ketiga yaitu mosaik dengan potongan kertas. Itu memotong kertas warna-warni menjadi bagian kecil, kemudian ditempel sesuai dengan pola yang sudah digambar. Nah, yang keempat, mosaik dengan pecahan keramik. Biasanya menggunakan pecahan keramik yang sudah tidak terpakai, dibuat menjadi karya seni. Bermanfaat bukan? Nah, selanjutnya, ayo membuat karya mosaik. Di sini Bunda akan mengajak anak-anak membuat karya mosaik. Nah, Bunda berikan contoh cara membuatnya ya. Yang pertama, kita sediakan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu kertas HVS atau kertas gambar, 2 kertas lipat yang warna-warni, 3 pensil, 4 lem kertas, 5 gunting. Nah, langkah atau cara membuat mosaik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah salah satu jenis bunga di atas kertas HVS. Anak-anak bisa menggambar bunga sesuai dengan keinginan anak-anak. Yang kedua, gunting beberapa kertas menjadi potongan-potongan kecil. Nah, anak-anak gunting warna kertas lipat sesuai dengan bunga yang akan anak-anak buat ya. Di sini Bunda memilih warna merah dan kuning. Yang ketiga, berilah lem di permukaan gambar yang telah kamu buat. Jadi, olesi lem dahulu sebelum menempelkan potongan kecil kertas warna. Yang keempat, tempelkan kertas sesuai pola. Tempelkan hingga semua pola gambar tertutup potongan kertas. Yang rapi anak-anak menempelkannya.
Nah, karya mozaik dari potongan kertasmu sudah jadi. Mudah bukan cara membuat mozaik? Anak-anak pasti bisa. Setelah itu, Bunda mempunyai tugas untuk anak-anak. Tugasnya apa ya? Tugasnya yaitu buatlah karya mozaik dengan potongan kertas. Jika sudah, foto hasil karyamu dan upload di e-learning sekolah teladan. Nah, semangat anak-anak ya dalam mengerjakan tugas. Anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Jadi, Bunda tunggu hasil karya mozaik anak-anak. Buat seperti contoh yang Bunda tampilkan tadi tidak apa-apa. Atau sekreasi anak-anak. Nah, sekian dulu materi dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Videonya juga menarik kan? Nah, sebelum Bunda tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Bunda cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua